Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kakak Angela. Hari ini kita kembali lagi dengan ibadah online. Sebelum kita ibadah, adik-adik persiapkan diri adik-adik ya. Sebelum itu kita akan satu pujian, yaitu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Siapkan sikap adik-adik dengan baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah online Tuhan. Terima kasih atas kesehatannya yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, siapkan hati kami untuk kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari dengarkan kisah mengenai Ananias dan Safira. Pengikut Yesus bertambah banyak jumlahnya. Dikatakan mereka sehati dan sejiwa, saling mendukung dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya dan hasilnya dibawa kepada rasul-rasul lalu dibagi-bagikan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Ada seorang Lewi dari Siprus bernama Yusuf. Ia pun menjual ladang miliknya, lalu hasilnya dipersembahkan di depan kaki rasul-rasul. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya itu. Tapi tunggu, tidak semua. Sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira merasa iri melihat Yusuf yang disukai banyak orang. Ia berpikir, saya lebih baik darinya. Kata Safira, kita jauh lebih pantas atas pujian itu. Pada suatu malam, mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah miliknya dan menahan sebagian dari hasil penjualannya itu. Dengan cara demikian, mereka pun akan menjadi terkenal dan disukai orang-orang karena kebaikannya itu. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, seperti yang direncanakan, mereka menahan sebagian dari hasil penjualannya itu. Sebagian lainnya dibawa dan diletakkan di hadapan para rasul. Akan tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai roh Allah dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu,
rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. 3 jam kemudian, datanglah Safira. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Lalu Petrus bertanya kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" "Ya, sekian," jawabnya. Petrus berkata, "Mengapa kalian berdua sepakat mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu, mereka akan segera mengusung engkau keluar juga." Lalu rebahlah perempuan itu di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Safira diusungnya keluar dan dikuburkan di samping suaminya. Nah, adik-adik, bagaimana video yang tadi? Bagus kan? Nah, jadi ada 2 poin nih adik-adik yang buat adik-adik ketahui. Yang pertama, adik-adik tidak boleh seperti Ananias dan Safira yang tidak jujur kepada Allah di hadapan Petrus. Karena Allah sangat tidak suka kepada orang yang tidak jujur. Dan yang kedua, jika adik-adik selalu hidup jujur, maka Tuhan Yesus akan sangat-sangat sayang dan memberkati hidup adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari kita satukan hati kita lipat tangannya, tutup matanya, kaki, badan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, kami bisa mendengarkan pelajaran dari firman-Mu ya Bapak. Terima kasih, semoga firman-Mu ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Bapak, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajaran kami Tuhan selalu menjadi anak yang jujur, anak yang takut akan Tuhan.